acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Sainuddin. Kami persilakan. Izin Bapak Ibu pimpinan, sejenak kami mengajak kepada seluruh yang hadir pada tempat atau forum di pagi hari ini. Mari untuk kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hingga selesainya acara ini semoga mendapat limpahan rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memandu doa dalam ajaran agama Islam buat yang non-muslim untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada hari ini Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 bertempat di Claro Hotel Makassar, kami berkumpul bersama dalam rangka acara Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Makassar tahun 2022. Tiada harapan dan keinginan kami melainkan mengharap rahmat, barakah dan ridha-Mu selalu menyertai kami dalam kegiatan ini. Allahumma ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan, sehingga kami mampu menyelaraskan serta membangun sinergitas di antara kami, para pemangku kepentingan, dalam rangka mewujudkan dan membawa masyarakat Kota Makassar 2 kali tambah lebih baik demi membangun imunitas yang kuat untuk kota dunia yang sombere dan smart city. Allahumma ya Allah ya Hadi, bimbinglah kami semua dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amal yang Kau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dan harapan pemimpin kami dapat terwujud. Allahumma ya Allah ya Maha Pengampun, kami sadar ya Rabb, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Karena bila Engkau tidak ampuni ya Allah, niscaya kami akan selamanya hidup dalam kehinaan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bapeda Kota Makassar. Kepada Bapak Anwar SEMSI kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Ibu Kepala Bapeda Kota Makassar. Yang kami hormati tim ahli Bapak Wali Kota Makassar yang sempat hadir pada pagi hari ini, Pak Prof. Aminuddin Ilmar, Dr. Sakapati. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, para kepala pangkat daerah, bagian lingkup pemerintah Kota Makassar, rekan-rekan pers, para undangan, serta forum lintas perangkat daerah yang sama kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah Kota Makassar pada pagi hari ini. 1. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya kita kenal Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Kota Makassar tahun 2021. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh masukan dan dari stakeholder dalam rangka penajaman target kinerja program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. 2. Menyelesaikan program dan kegiatan SKPD Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan. 3. Menyelesaikan program dan kegiatan SKPD Kota dengan pokok-pokok pikiran anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, keluaran. Adapun keluaran yang diharapkan pada forum lintas perangkat daerah ini, yaitu agar rancangan renja SKPD memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD, prioritas kegiatan dan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan APBD Kota, Provinsi maupun APBN. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Sekda bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah forum lintas SKPD. Kalau kita mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, tahapan-tahapannya itu sebelum forum lintas SKPD tingkat kota, SKPD harus melakukan forum perangkat daerah. Saya kira tahun ini ada beberapa SKPD yang mengalokasikan anggaran forum perangkat daerah, SKPD masing-masing. Nah, untuk kedepannya mohon nanti SKPD yang betul-betul harus melaksanakan forum perangkat daerah itu tahun depan itu sudah harus dilaksanakan. Karena di situ pengalokasian anggarannya ada di renja masing-masing perangkat daerah. Jadi masing-masing renja perangkat daerah itu tempat cantolannya untuk forum perangkat daerah.
Perlu juga kami laporkan kepada Pak Sekda bahwa forum lintas SKPD yang dilaksanakan pada hari ini Pak Sekda, olehnya itu kami mohon kepada seluruh perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah, ini acara sampai sore karena ada berita acara yang harus kita yang tanda tangani. Kalau sekiranya ada hal-hal yang sangat penting ya mohon komunikasi dengan panitia karena itu ada yang harus ditandatangani. Dan kalau bisa ya sore mungkin bisa kembali untuk penandatanganan berita acara. Itu peserta tadi kami sudah sampaikan bahwa peserta yang hadir pada hari ini adalah seluruh perangkat daerah termasuk dengan bidang-bidang dengan kasubag perencana untuk mendampingi kepala SKPD. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan forum lintas SKPD ini setelah pembukaan ada pemateri dari Kepala Bapeda Kota Makassar terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar khususnya terkait dengan RKPD tahun 2022, kebijakan belanja untuk tahun 2022 dan kebijakan pendapatan untuk tahun 2022 yang diikuti oleh Kepala Bapenda dan Kepala BPKA. Sedangkan sesi kedua itu ada diskusi kelompok masing-masing urusan yang dibagi ke dalam 4 kelompok bidang. Jadi setelah panel di sini ada masing-masing acara berdasarkan kelompok urusan. Waktu dilaksanakan pada hari ini tanggal 16 bertempat di Hotel Claro. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan dimohon perkenan Bapak Wali Kota dalam ini Pak Sekretaris Daerah untuk memberi arahan sekaligus membuka acara forum lintas SKPD tingkat Kota Makassar untuk perencanaan tahun anggaran 2022. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Makassar sekaligus membuka acara dengan resmi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Ansar MSI dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin, saya mau supaya semangat Ki. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tentu yang sama kita banggakan tim ahli Wali Kota Makassar yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak Profesor Ilmar, kemudian Ibu Dr. Sakapati, ada singkatan nama tadi disebut Sakti, Ibu Sakti. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala SKPD, sini ada camat, kabak, dan seluruh pejabat, hadirin hadirat yang sama pula saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak terasa acara pemerintah kota, khususnya yang diselenggarakan oleh Bapeda ini berantai sudah berapa minggu ya. Semua tempatnya lumayan ya, di Rindra, sekarang di Klaro ya. Dimaklumi Bapeda. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita pada hari ini adalah Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kota Makassar untuk perencanaan 2022. Kalau kita melihat ke belakang, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan ini telah dilakukan sebenarnya beberapa waktu yang lalu, yaitu pada awal Januari itu kita sudah rembuk warga, kemudian ada di Januari juga ada musrembang kelurahan, kemudian musrembang kecamatan itu kita laksanakan pada bulan Februari, kemudian sebelum konsultasi publik yang kita lakukan di Hotel Rindra, kemarin juga ada di sana orientasi RPJMD. Ya, kenapa itu dilakukan? Oleh karena saya ulangi yang saya katakan pada waktu itu, bahwa itu kita lakukan karena setelah pelantikan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota diperlukan penyesuaian tentang visi misi ya, visi misi yang dibawa oleh dua pasangan terhadap visi misi sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu ada konsultasi publik yang di sana juga tempatnya di Hotel Rindra, dan selanjutnya hari ini, nah inilah Forum Lintas SKPD. Nantinya setelah ini kita akan memasuki yang dinamakan musrembang tingkat kota. Nah, seperti tadi yang dijelaskan panitia bahwa hari ini merupakan penentuan persiapan kita untuk melaksanakan forum musrembang tingkat kota ya. Oleh karena itu benar sekali saya setuju ya Ketua Panitia bahwa mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama. Kalau ada kegiatan yang dipandang penting di luar daripada kegiatan ini, segera dilapor di panitia, karena memang arahan Bapak Wali Kota, perintah Bapak Wali Kota untuk kita semua ya, mulai dari kepala SKPD-nya untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini, dan pada akhirnya nanti akhir sore itu ada semacam berita acara. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya sedianya Ibu Wakil Wali Kota, maaf lebih awal mestinya saya laporkan, untuk bersama kita sekaligus membuka acara ini. Namun oleh karena sesuatu hal kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan ini, beliau berada di tempat lain dan menyampaikan kepada saya untuk mewakili beliau pada kesempatan ini untuk bersama-sama kita. Oleh karena itu, Ibu Wakil Wali Kota menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan bersama kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira saya ulangi sebelum saya mengakhiri, saya ulangi bahwa saya atas nama Bapak Wali Kota Makassar menyampaikan kepada kita semua agar mengikuti dengan seksama, tertib, ya, disiplin sampai akhir nanti yang direncanakan sampai sore hari ini. Tolong Bapeda ya, ada tim, ada panitianya untuk betul-betul, biasanya ada absennya, silahkan dilakukan itu agar tujuan kita untuk
kegiatan pada hari ini, pagi hari ini betul-betul bisa menghasilkan suatu yang berguna bagi khususnya Kota Makassar. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah untuk Penanganan Perencanaan tahun 2022 saya buka dengan resmi. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini akan senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan kepada kita sekalian agar cita-cita dan harapan menjadikan Kota Makassar menjadi 2 kali tambah baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan Forum Perangkat Daerah Kota Makassar. Acara selanjutnya kami serahkan ke moderator. Untuk itu kami undang Bapak Dr. Andes Nur Kamarul Saman, MSI, Sekretaris Bapeda Kota Makassar untuk mengambil alih acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Forum Perangkat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat hadir di tengah-tengah kita Bapak para tenaga ahli pemerintah Kota Makassar, para kepala SKPD, para sekretaris dan para kepala bidang lingkup pemerintah Kota Makassar. Acara kita pada pagi hari ini adalah kita akan mempanel 3 narasumber, yaitu Kepala Bapeda, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Apa yang ingin kita capai di acara Forum SKPD ini tadi telah dijelaskan oleh panitia dalam laporannya, bahwa Forum Perangkat Daerah ini adalah merupakan untuk mensinkronkan antara usulan musrembang tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, kemudian pokok-pokok pikiran anggota dewan, dan yang ketiga adalah usulan SKPD itu sendiri. Jadi tahapan musrembang, tahapan penginputan, usulan reses, pokir itu telah kita tutup untuk masuk ke forum SKPD, lintas SKPD. Beberapa hari yang lalu, beberapa SKPD juga telah melakukan forum SKPD, di mana di dalam forum SKPD, masing-masing SKPD telah mengundang stakeholdernya dalam rangka untuk merumuskan atau menyempurnakan usulan renja SKPD untuk tahun 2022. Oleh karenanya itu, setelah kita mendengarkan nantinya 3 narasumber yang akan kita panel, setelah itu kita akan masuk ke diskusi kelompok, di mana di diskusi kelompok ini kita akan menyetujui, SKPD akan menyetujui usulan musrembang, usulan pokir, dan usulan SKPD sendiri untuk menyempurnakan renja dan RKPD Kota Makassar sebelum kita masuk ke musrembang tingkat Kota Makassar. Saya kira itu pengantar, dan untuk selanjutnya kami mengundang Ibu Kepala Bapeda untuk mengambil tempat di depan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala BPKD untuk mengambil tempat di tempat yang telah disiapkan. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan pada 3 narasumber. Kepala BPKD atau yang mewakili belum hadir, tolong panitia untuk menghubungi narasumber kita, Kepala BPKD. Baik, Bapak Ibu, telah hadir di depan kita 2 narasumber, yaitu Kepala Bapeda dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
di mana beliau akan menyampaikan untuk kepala badan akan menyampaikan pokok-pokok prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dan dari Badan Pendapatan Daerah akan menyampaikan terkait dengan proyeksi pendapatan yang akan kita gunakan dalam rangka mendanai belanja untuk tahun 2022. Saya kira itu pengantar, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ibu Kepala Badan, Kepala Bapeda untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di depan saya ada ini, jadi saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa loyo-loyo masih pagi? Mungkin lagi kedatangan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sekretaris Daerah, mewakili Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu tim ahli, yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersama dalam suasana yang cukup bahagia dalam acara rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Kenapa itu 2020? Tuh, lihat 2020. Baik, slide. Ya, kita di dalam melaksanakan forum perangkat daerah ini tentu yang mendasari kita adalah 11 aturan, yaitu pertama Undang-Undang 25 sampai pada Edaran Menteri nomor 640/16/SJ 2020 tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Alhamdulillah sampai dengan kemarin hari Senin tanggal 15 Maret 2022 Forum perangkat daerah tingkat SKPD alhamdulillah sudah selesai semua terlaksana bagi SKPD yang menganggarkan kegiatan forum perangkat daerahnya bersama stakeholder SKPD tersebut. Lanjut. Kita ketahui bersama bahwa agenda penyusunan RKPD 2022 Kota Makassar, kita mulai dari Desember 2020 kita sudah mulai mengorientasi penyusunan RKPD sesuai dengan pasal 73 Permendagri 86. Kemudian kita lihat di sini sampai kepada tahapan penetapan RKPD diharapkan Juni 2021. Kita ketahui bersama untuk tahun 2021 ini kita wajib menyelesaikan 3 dokumen perencanaan sekaligus. Yang pertama adalah RPJMD Kota Makassar 2021-2026. Yang kedua adalah RKPD 2022 dan yang ketiga adalah APBD perubahan 2021. Di mana kita ketahui bersama bahwa waktu yang sangat singkat untuk tahun 2021 sampai 2026 memang RPJMD itu selama 5 tahun. Tetapi untuk masa pemerintahan wali kota terpilih tahun 2020 kemarin itu hanya 3 tahun 8 bulan. Walaupun RPJMD ini tetap 5 tahun. Seperti itu yang sehingga kita wajib menyelesaikan dokumen perencanaan ini di semester 1 2021. Kita tidak bisa menunggu lama karena kita akan melaksanakan program kegiatan itu per tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi Kota Makassar 2021-2026. Slide.
Saya kira ini alur perencanaan program dan penganggaran sudah sangat melekat di hati kita dan di kepala kita semua, bahwa kita untuk tahun 2022 awal perencanaan kita ini kita belum menyelesaikan RPJMD, sehingga kita masih mengacu kepada selain RPJPD kota, kita juga mengacu kepada RPJMD provinsi dan program prioritas nasional lainnya. Lanjut. Ya. Penyusunan dokumen perencanaan daerah kita mulai dari musrembang tingkat kelurahan, yaitu bottom up. Mulai dari rembuk warga, musrembang kelurahan, kecamatan, dan nantinya kita akan masuk pada musrembang kota. Saat ini kita melakukan forum perangkat daerah untuk menyesuaikan program kerja SKPD dengan hasil verifikasi dari hasil musrembang sampai pada tingkat kecamatan dan sampai pokir-pokir anggota dewan yang terhormat. Jadi akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan program kerja SKPD terkait. Top down sudah kita lihat, ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan forum perangkat daerah? Forum perangkat daerah ini adalah sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemarin terakhir itu ada 8 SKPD melaksanakan forum perangkat daerah serentak. Yang bingung adalah Bapeda, membagi-bagi diri. Pusing Bapeda, aduh ini siapa yang akan, dan jamnya bersamaan. Seperti itu. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, karena kita ketahui bersama seluruh SKPD mengharapkan juga adanya sinkronisasi dari pelaksanaan urusan dengan SKPD tersebut bersama mitra kerja pemerintah, dalam hal ini SKPD tersebut. Dan tujuannya tentu adalah menyelaraskan, mempertajam indikator kinerja, dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan itu sendiri. Kenapa Puskesmas kemarin? Ya lanjut saya kira. Puskesmas. Kita lihat di sini ada Pak Kaban Bapenda bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 itu anjlok. Yang tadinya 8,79 di tahun 2019, untuk tahun 2020 kemarin ini kita minus 1,27. Saya sampaikan selalu bilang minus 1,3. Nah, kita berharap di tahun 2021 ini pertumbuhan itu proyeksinya 5,5%. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Bagaimana caranya bisa terlaksana? Tentu kita tetap bekerja dengan prokes yang sangat ketat. Karena kalau tidak, pandemi ini berjalan terus, kita akan mengalami hambatan-hambatan. Sekarang ini kita work from home, jadi 50% di rumah, 50% di kantor. Efektivitas pelayanan itu tidak berjalan dengan baik. Kami Bapeda sejak Februari meminta izin kepada Pak Sekretaris Daerah tidak melaksanakan work from home. Jadi kami bekerja setiap hari, tidak melaksanakan work from home. Kenapa? Karena itu tadi kita dikejar target untuk menyelesaikan 3 dokumen perencanaan sekaligus. Lanjut. Ini rekapitulasi urusan, ya. Kita lihat di sini bahwa indeks pembangunan manusia kita masih sama, yaitu 82,25. Kemudian pendapatan per kapita alhamdulillah di 2020 sekalipun masa pandemi ini kita masih mengalami peningkatan, dan tingkat inflasi ya kita bisa lihat di sini karena memang produk itu berlebih, ya, kemudian hanya daya beli kita yang kurang. Jadi artinya pemasok itu masih mencukupi kebutuhan kita sehingga menekan angka daripada harga barang-barang yang ada di pasaran. Terus kemudian kita bisa lihat di sini tingkat pengangguran terbuka itu ada kenaikan sedikit dari 10,39 jadi 10,98 untuk tahun 2020, dan kita berharap di 2021 bisa terjadi penurunan kembali. Lanjut.
Ini indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik agak sedikit mengalami penurunan oleh karena itu tadi semua kita bekerja work from home sehingga layanan bisa 1 hari berubah menjadi 3-5 hari. Inilah semua bagaimana caranya upaya kita untuk tetap memberikan layanan yang terbaik. Tentu kita wajib protokol kesehatan paling penting diperhatikan. Karena kita tidak mau semua mengalami hambatan hanya karena ketidakpatuhan kita di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Lanjut. Gambaran keuangan kita saat ini dari 2017 sampai 2021 bisa kita lihat. Terus ada pertumbuhan ya pendapatan daerah kita lihat dengan PAD alhamdulillah di 2020 hanya sedikit mengalami penurunan. Belanja daerah kita juga tidak sampai kepada 3 triliun. Dan kita berharap di 2021 itu mengalami peningkatan. Lanjut. Apa saja yang menjadi perhatian kita terhadap isu strategis daerah? Yang pertama adalah tentu bagaimana kita resiko terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah pemerintah Kota Makassar saat ini sudah meluncing Makassar Recover. Bagaimana kita menekan laju penyebaran COVID-19 melalui Makassar Recover dengan 3 tugas utama. Yang pertama adalah imunitas kesehatan, yang kedua adalah adaptasi sosial, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Dan selanjutnya adalah penataan birokrasi pemerintahan, kemudian layanan publik yang smart and sombere, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan yang ada di Kota Makassar itu tidak bisa lagi turunnya secara drastis. Ya, kenapa? Karena untuk Makassar itu nilai kemiskinan, angka kemiskinan Kota Makassar itu sudah kronis. Artinya dia berada pada level 4%. Itu paling frekuensi turun naiknya itu tidak misalnya dari 4 ke 3 seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi paling koma-komanya yang mengalami penurunan karena itu sudah kronis dan laten. Dan mudah-mudahan tidak bertambah karena juga di sini masuk pada urbanisasi. Kemudian perbaikan infrastruktur perkotaan. Lanjut slide. Ya, sekarang ini gambaran belanja kita, ya APBD kita, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Bukan lagi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tapi ini model APBD kita tahun berjalan. Lanjut. Ya, perlu diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan musrembang baik tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, di tingkat kelurahan permintaan itu dari 3.000 sekian, ini kenapa kok jadi kurang ya? Dari 3.000 lebih, ya setelah diverifikasi oleh Bapeda itu tinggal 1.341 dan dilaksanakan verifikasi lagi di tingkat kecamatan sehingga menjadi 655 usulan. Kenapa? Karena kita di sini mengumpulkan kebutuhan ataupun usulan dari tingkat kelurahan dan kecamatan itu diverifikasi kembali disesuaikan dengan tagline yang kita usung tahun 2022. Jadi berkurangnya itu disebabkan pertama juga ada kesalahan penginputan oleh operator dalam pembagian mata perencanaan, kemudian daftar usulan yang tidak lengkap, dan kemudian bisa juga dari tidak sesuai dengan tagline atau tagline daripada yang kita usung di tahun 2022. Ya, lanjut. Kita lihat di sini, ya, musrembang tingkat kelurahan bersama dengan verifikasi Bapeda. Kenapa ini ada 1.447 usulan yang tidak dapat diakomodir di perencanaan penganggaran tahun 2022, yaitu
terdiri dari pemberdayaan dan sarana prasarana. Sini kalau kita melihat daripada mindset masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan itu masih sangat tinggi di infrastruktur. Sementara non-infrastruktur itu masih sangat sedikit. Artinya keseimbangan itu masih jauh. Lanjut. Ini usulan pokir-pokir, kita lihat di sini. Ya, jumlah usulan dan presentasi per bidang SKPD ini pun pokir demikian. Jadi kesesuaian atau sinkronisasi hasil musrembang dengan pokir-pokir anggota dewan yang terhormat itu berkesesuaian, yaitu infrastruktur yang terbesar sebanyak 78,49%. Ya, kemudian sosial dan ekonomi selebihnya. Lanjut. Ini rekapitulasi daripada pengusulan hibah atau bantuan sosial yang ada. Kita lihat di sini ada total usulan hibah yang ada di SIPD itu sebanyak 41 usulan, baik hibah maupun bantuan sosial lainnya. Lanjut. Tema kita kali ini kesesuaian dengan nasional, provinsi. Kita bisa lihat bahwa nasional adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, sementara provinsi inovasi pemanfaatan potensi dan sumber daya alam untuk kebangkitan ekonomi. Kota Makassar percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju imunitas kota yang kuat. Ini mungkin nanti bisa kami mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita bisa melihat hal-hal yang masih kurang dalam hal ini. Lanjut. Kita ketahui bersama bahwa visi dan misi Bapak Wali Kota terpilih dan Ibu Wali Kota yang menjadi visi dan misi Kota Makassar. Yang pertama adalah visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang untuk semua, yang kuat untuk semua. Dengan misi adalah revolusi SDM, rekonstruksi bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya, dan restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia. Lanjut. Dengan misinya kita bisa lihat di sini adalah revolusi SDM dan percepatan reformasi. Kita melihat adalah revolusi pendidikan, perkuatan keimanan, dan 1000 beasiswa anak lorong yang berprestasi, 10.000 skill training gratis. Ini menjadi perhatian untuk Dinas Tenaga Kerja, dan kemudian percepatan tata pemerintahan menuju kalau Pak Kaban ini kita menuju PAD 2 triliun. Kemudian insentif kinerja RT RW jika kita mencapai nilai PAD kita 2 triliun. Kemudian kelurahan sebagai pusat pelayanan publik yang sombere and smart. Lanjut. Misi keduanya adalah rekonstruksi bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Kita lihat gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi melalui Makassar Recover. Kemudian perkuat fasilitas pelindungan pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan dengan kemudahan akses bagi 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru. Ini Dinas Tenaga Kerja. Kemudian penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporate. Dan sampai kepada penguatan city branding dan peningkatan festival and MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lanjut. Misi ketiga adalah restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia, penataan total sistem persampahan, pembenahan total sistem penanganan banjir, penanggulangan infrastruktur dan kawasan waterfront city, peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, peningkatan lorong garden, percepatan Makassar livable city and resilient city, sampai pada pembangunan gedung sombere and smart, new balai kota dan new DPRD. Lanjut. Ini 64 program prioritas
dari 34 SKPD. Nanti bisa kita lihat semua Bapak Ibu sekalian. Saya kira ada di dalam ini ya, Pak Nur, dibagikan ya. Ya baik. Lanjut. Ini semua adalah tugas kita dari 64 program prioritas. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Silakan Kepala BPKD. Selanjutnya kami persilahkan Kepala Bapenda Badan Pendapatan Daerah dulu untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Baru mulai. Ulangan sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda yang mewakili Bapak Wali Kota, tim transisi, tim ahli pemerintah Kota Makassar, ada Ibu Dr. Sakapati, kemudian Prof. Ilmar dan Ustaz Ije, Bapak Ibu Kepala SKPD yang terhormat, yang saya banggakan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Sebenarnya hari ini sama dengan apa yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu terkait mengenai proyeksi pendapatan kita sampai dengan tahun 2026. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai dengan hari ini kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, dan tentu ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan kita tanpa terkecuali pendapatan yang sampai dengan hari ini masih terus kita lakukan penggenjotan ya. Nah, kondisi hari ini saya perlu sampaikan bahwa sampai dengan hari ini pendapatan kita masih berada di angka 10%. Ya, 10% atau berkisar kurang lebih 120-an miliar sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah bulan 3, sudah masuk bulan 3, seharusnya pendapatan kita itu sudah berada di atas angka 15-20%, atau kurang lebih 150 sampai 200 miliar. Dengan kondisi target pendapatan kita, khusus untuk, karena saya berbicara untuk pajak ya, pajak dan retribusi yang kita kelola, target pendapatan kita tahun ini berada di angka 1323, sehingga kalau kita berbicara persentase, seharusnya sekarang ini sudah berada di angka kurang lebih 200-an. Nah, namun pun demikian, untuk kondisi saat ini hampir semua kabupaten kota pasti mengalami kesulitan untuk melakukan peningkatan pendapatan. Tetapi itu bukan alasan buat kita untuk terus melakukan inovasi, strategi dalam peningkatan pendapatan kita. Nah, kita akan lihat di sini, ini perbandingan realisasi Badan Pendapatan Daerah di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kemarin, bahwa seperti yang beberapa kali saya sampaikan, bahwa sebenarnya di tahun 2020 kemarin itu kita sudah mengalami peningkatan atau surplus, tetapi hanya sampai dengan bulan Februari saja. Kemudian selanjutnya di bulan 3 di tahun 2020 sampai dengan bulan 3, 4, 5 itu terus drop, dan alhamdulillah di bulan 6 kita sudah mulai kembali
memberikan peluang, ya, membuka beberapa strategi, relaksasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 di bulan Desember kita bisa mencapai target refocusing. Yang pada saat itu target refocusing kita berada di angka kurang lebih 900-an untuk PAD, dan untuk pajak dan retribusi alhamdulillah kita dapat 103%. Tetapi memang serapan yang kita lakukan atau yang berhasil kita laksanakan di tahun 2020 memang agak sedikit berkurang, sehingga kita memiliki dana-dana simpanan atau silva. Ini sebenarnya merupakan satu keunggulan kita yang harus kita manfaatkan dengan baik. Dan alhamdulillah dengan adanya beberapa silva kita, sehingga untuk program dan strategi Bapak Wali Kota memenuhi visi misi mereka itu bisa dilakukan mulai dari awal, ya. Karena kita memiliki silva yang cukup atau sangat luar biasa untuk memulai program kerja beliau. Next. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga perlu saya sampaikan berkali-kali di forum-forum apa saja, sehingga ini bisa menjadi perhatian buat Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali di hampir semua SKPD, sebab kita bekerja secara terpadu, ya. Kalau kita lihat di sini PAD kita mulai 2016 sampai dengan 2019 kemarin, ini sangat memperlihatkan ketidakseimbangan, ya, antara pajak daerah, retribusi daerah dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Di sini kita bisa lihat mulai 2016 sampai dengan 2019 posisi pajak daerah kita itu sampai dengan 2019 itu terus beranjak naik sampai dengan 82%, dimulai dari 77% di tahun 2016. Kemudian retribusi daerah kita memperlihatkan adanya penurunan yang drastis di setiap tahun, ya. Jadi retribusi kita ini juga bisa menjadi perhatian. Di 2016 kita masih dapat 128 miliar, kemudian 2017 turun menjadi 72 miliar, 2018 turun lagi menjadi 57 miliar, kemudian di 2019 walaupun dia naik menjadi 68 miliar, tetapi persentase itu masih tetap 5% kalau kita sandingkan dengan target pada saat 2019. Nah, di sini juga kita lihat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini kelihatan sangat tidak signifikan, ya. 2016 kita masih dapat 15,5 miliar atau hanya kurang lebih 2%. 2017 naik menjadi 45 miliar, tetapi persentasenya juga rendah kalau kita bandingkan dengan target pada saat itu yang hanya 3%. Kemudian 2018 naik lagi 49 miliar atau bertambah kurang lebih 4 miliar dari 2017, tetapi persentasenya hanya 4%. Nah, untuk 2019 ini turun apa istilahnya kalau orang Makassar lompat patinting, ya. Lompat patinting ini kita punya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu hanya 18,2 miliar lebih. Jadi kalau kita lihat kontribusinya hanya 1% untuk kontribusi terhadap PAD kita, sehingga ini butuh perhatian yang menurut saya perhatian yang ekstra terkait mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah kita dapat sampai dengan tahun 2019 ini kurang lebih 149,6 miliar. Mudah-mudahan di tahun 2021 ke depan juga masih seperti ini atau bahkan meningkat, ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini, Pak, kenapa di 2019 sampai 2020 kalau kita lihat grafiknya di atas
Ya, mungkin sudah kita lihat di bulan Februari, Januari kita over 17%, Februari sampai dengan 14%, kemudian Maret sebenarnya masih over 2%. Tetapi turun di April karena pandemi pada saat itu mulai kelihatan ya, 4, 5, kemudian di bulan 6, 7, 8 baru kita mulai naik ya. Nah, terakhir di sini realisasi kita untuk tahun 2020 kemarin itu di angka 871 miliar. Nah, kalau kita hitung realisasi dari 2019 ke 2020, deviasinya kalau kita hitung persentasenya itu hanya kurang lebih 17%. Ya. Kenapa saya sampaikan ini berkali-kali? Bahwa ini akibat dari pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh kita semua. Jadi bukan hanya Bapenda tetapi semua stakeholder, semua teman-teman yang berkutat di bidang pendapatan. Ini perubahan target pendapatan akibat pandemi Covid ya. Kita lihat di sini mulai parsial 2 sampai dengan parsial 6. Kemudian next. Nah, ini kita masuk di proyeksi pendapatan asli daerah kita, sektor pajak dan retribusi daerah. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kita lakukan tipikal ya, tipikal persentasenya. Untuk target 2020 kemarin, sebenarnya PAD kita sudah masuk di angka 1,1. Memang kalau kita bandingkan 2019 pasti terjadi penurunan. 2019 kita sudah target 1,7 triliun. Tapi karena pandemi 2020 diturunkan dan itu berdasarkan kesepakatan dari teman-teman di Bapeda ya pada saat itu. Semua direfocusing hampir 50%. Termasuk pendapatan. Kemudian untuk target 2021 kita targetkan pendapatan asli daerah kita kurang lebih 1,529 miliar, 1 triliun 529 miliar. Jadi di tahun 2021 ini kita coba target kita di angka 1 triliun 529 miliar. Dengan rincian pajak daerah kita push di angka 1,2 triliun, kemudian retribusi daerah kita angkat naik menjadi 125 miliar, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah 57,7 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu sebesar 128,7 miliar lebih. Nah, untuk tahun 2021 kita naikkan lagi menjadi 10%. Jadi ada kenaikan 10% dari tahun 2021 ke tahun 2020 sehingga pendapatan asli daerah kita proyeksikan di tahun 2022 itu sebesar 1,721 miliar atau 1,7 triliun, sama dengan target pendapatan kita atau hampir sama dengan target pendapatan kita di tahun 2019. Itu berarti kita berharap bahwa di tahun 2022 nanti kondisi akan kembali normal. Ya, walaupun Covid ini sudah tidak bisa hilang ya menurut saya ya, sudah tidak bisa hilang, tetapi kita hidup dengan Covid, kita menyesuaikan diri kita masing-masing ya. Nah, untuk pajak daerah sendiri di tahun 2022 kita coba naikkan lagi menjadi 1,392 triliun, kemudian retribusi daerah kita naikkan lagi menjadi 138 miliar. Jadi hampir kurang lebih 10,63% rata-rata kenaikan untuk proyeksi pendapatan di tahun 2022. Nah, tahun 2023 proyeksi kami kita naikkan lagi menjadi 11%. Tentu potensi, harapan dan metodologi pada saat tahun 2023 itu akan berkembang terus ya, akan berkembang terus sehingga kita memproyeksikan menambahkan lagi 11%. Nah, untuk tahun 2023 kita memproyeksikan PAD kita itu sudah masuk di angka 1,9 triliun. Ya. Kemudian selanjutnya pajak kita di angka 1,567 triliun. Kemudian
retribusi daerah sudah naik menjadi 155 miliar dan hasil pengolahan kekayaan daerah di angka 67 miliar dan selanjutnya untuk pendapatan yang lain kita patok di angka 128 miliar. Ini kenapa kalau kita lihat ini rata terus ya untuk pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah, karena kita belum tahu seperti apa nanti, karena ini given ya, given, jadi kita tetapkan sama. Kita tidak berani untuk memproyeksikan sebesar menaikkan 10%, 15% dan sebagainya. Kemudian untuk proyeksi tahun 2024, ini saya kira untuk tahun 2024 kita sudah memproyeksikan sama dengan apa yang divisi misikan Bapak Wali Kota untuk menuju PAD 2 triliun. Jadi untuk tahun 2024 target pendapatan kita atau target PAD kita itu sudah masuk di angka 2,1 triliun. Ya Bu. Ya. Kemudian untuk 2025 bisa kita lihat target kita 2,2 triliun, 2026 bahkan sudah mencapai 2,3 triliun. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa proyeksi ini merupakan harapan ya, harapan kita semua, dan tentu saja kita tidak akan mungkin bekerja sendiri, apalagi badan pendapatan daerah memang harus dibantu dan di backup oleh semua teman-teman di SKPD. Tidak mungkinlah kita bekerja sendiri Pak, karena kalau kita bekerja sendiri pastilah akan sulit untuk melaksanakan apa yang kita proyeksikan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, kita lihat di sini optimalisasi pendapatan yang kita lakukan dengan berbagai cara ya, termasuk pengawasan dan penindakan, bagaimana kita mengoptimalisasi potensi pajak daerah untuk menuju PAD 2 triliun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa cara-cara kita untuk melakukan proyeksi pendapatan ini tetap dengan menggunakan Smart Touch dan Smart Text. Ini yang selalu kita lakukan, dan tentu saja kita selalu melakukan dengan cara mensosialisasikan atau bagaimana supaya memberikan pemahaman terus-menerus kepada semua wajib pajak, kepada semua teman-teman usaha, sehingga mereka terus termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat nilai. Ya. Nah, untuk optimalisasi potensi pajak kita, kemarin kita sudah melakukan meeting dan sudah masuk di meeting yang saya kira sudah advance ya. Jadi BI dan Bank Sulselbar melalui penggunaan QR Kris nanti, jadi ada penggunaan QR Code karena BI meluncurkan satu produk QR RS atau QR Kris untuk melakukan pembayaran secara online di semua tenan-tenan yang akan kita launching mungkin dalam waktu dekat. Jadi semua pembayaran pajak nanti Pak, pajak retribusi itu akan menggunakan QR Code. Ini seiring dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh visi misi Bapak Wali Kota Sombere dan Smart City. Ya, ke depan insya Allah kita akan menuju tidak ada lagi pembayaran secara manual. Kita akan menggunakan e-money atau cara-cara transaksi non tunai. Ya, jadi transaksi non tunai akan kita kembangkan dan akan menggunakan hampir semua bank. Jadi masyarakat akan dimudahkan dengan berbagai pilihan bank, tetapi tentu semua akan bermuara ke Bank Sulselbar sebagai bank persepsi kita. Nah, kemarin saya ingat bahwa Bapak Wali Kota menginginkan pajak itu dekat dengan masyarakat, cara-caranya bisa lebih dekat. Nah, kemarin setelah kita berdiskusi panjang, timbul satu ide atau inovasi baru kita dalam hal pembayaran pajak. Ke depan kami akan melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, dalam hal ini mungkin yang paling dekat adalah RT RW. Ya. Jadi di kelurahan, kecamatan, RT RW
kita akan membuat satu program sama dengan kemarin kita buat program Laskar Pajak. Ini mungkin kita akan memberikan mereka atau menambah mereka sebagai Laskar Pajak Jilid 2, tetapi bukan rekrutan dari masyarakat, tetapi kita menggunakan RT RW dan teman-teman di kelurahan atau kecamatan sebagai agen pajak, ya. Nah, mereka ini akan mendapat benefit. Ya, setiap agen pajak, ini masih wacana kita ya yang kita akan launching. Jadi setiap agen pajak ini akan mendapatkan benefit setiap transaksi. Jadi sebenarnya sama saja mereka ini dengan beberapa, boleh saya katakan marketplace ya. Jadi boleh saya katakan marketplace, jadi sebagai perantara untuk pembayar pajak dan mereka mendapatkan benefit. Satu transaksi benefitnya bisa mencapai 2.500 satu transaksi ya. Jadi kalau misalnya bayar PBB, bayar pajak restoran, bayar pajak hotel, dan bayar pajak apapun juga, termasuk retribusi, setiap agen ini akan mendapatkan benefit kurang lebih 2.500 per transaksi. Sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota, mendekatkan pengawasan pajak, mendekatkan pajak itu ke masyarakat, insya Allah bisa kita lakukan di tahun 2021 ini. Nah, Bank BI dalam waktu dekat dan Bank Sulselbar akan membantu kami untuk mempertemukan dengan hampir semua bank yang ada di Makassar secara khusus, bahkan di Indonesia secara umum. Ya. Kemudian dengan Bank Sulselbar untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait mengenai program ini. Sebagai informasi bahwa untuk semua item pajak kita sudah siapkan QR code-nya dari 11 jenis pajak. Ini kita sudah siapkan QR code-nya semua, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita launching, dan teman-teman RT RW juga bisa mendapatkan benefit dari kegiatan ini, dan tentu saja dengan cara-cara non tunai, Pak. Jadi mereka tidak mengkolek biaya dari masyarakat, tetapi mereka mendapatkan benefit dari bank-bank yang menjadi bank persepsi kita. Kemungkinan besar akan ada device-device yang disiapkan oleh mereka, dan tentu ini wacana ini akan kita sambut dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota. Ya. Next. Nah, saya kira ini upaya-upaya yang kita lakukan, dan ini sampai dengan hari ini terus kita lakukan bagaimana metode kerja kita, sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Nah, beberapa hal memang di lapangan memberikan kami kendala-kendala yang memang sangat luar biasa di lapangan ya. Bahkan ada beberapa wajib pajak kita ini yang sangat bandel ya, sangat bandel. Sudah berapa kali-kali kita lakukan teguran sampai 3 kali, tetapi mereka masih juga tidak mengindahkan. Nah, ini akan kami konsultasikan nanti bagaimana pola-pola penindakan kita ya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Next. Nah, ini kita coba bagaimana Bapenda dalam bekerja ini selalu membutuhkan sinergitas, dan ini sesuatu hal yang sangat penting menurut saya, sehingga apa yang kita proyeksikan ke depan terkait mengenai pendapatan ini bisa kita maksimalkan. Nah, untuk menuju PAD 2 triliun memang sesuatu yang tidak mudah, Pak. Dengan kondisi masih pandemi sekarang ya. Kondisi masih pandemi sekarang, kita berkutat dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak kelihatan ya. Kita bekerja di sini jelas ya, untuk mendukung Makassar Recover dan menuju PAD 2 triliun. Kita sangat berharap dengan adanya sinergitas dari semua stakeholder kita di pemerintah kota, baik itu Satpol PP, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan OPD pengelola pendapatan dan perusahaan-perusahaan daerah, tidak terkecuali kecamatan dan kelurahan.
Dan ini sebenarnya sekarang masih perlu kita tambahkan ini media, kemudian LSM dan masyarakat. Jadi sudah bukan lagi triple helix ya, tetapi pentahelix ya. Sekarang sudah harus masuk di segmen itu. Jadi hampir semua stakeholder kita sangat berarti dalam pencapaian PAD kita menuju 2 triliun. Nah, kalau kita lihat tadi proyeksi kita 2 triliun itu akan kita dapatkan nanti di tahun 2024. Tetapi bukan tidak mungkin di tahun 2023 atau bahkan 2022 kalau memang kita bekerja sama dengan baik, saya kira tidak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sinergitas. Bagaimana kita bersinergi dan menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk mendapatkan PAD 2 triliun. Saya kira ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti silahkan saudara-saudara sekalian, kita akan berdiskusi dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Kepala BPKAD. Kami persilahkan di sana langsung. Kepala BPKAD untuk membawakan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Moderator, Pak Kaban, Pak Penda, para kepala SKPD yang sempat hadir pada hari ini dari tim transisi Kota Makassar, Prof. Ilmar, Ustaz Ije. Mohon izin menyampaikan berkaitan dengan rancangan awal RKPD 2022. Selanjutnya. Untuk 2022 ini perlu kita pahami dulu prinsip money follow program. Jadi berdasarkan aturan Permendagri 70, Permendagri 90, begitu pula Permendagri 77 2020 kemarin, kebijakan keuangan daerah kita dalam segi perencanaan itu sudah berbeda, termasuk dengan adanya SIPD. Kalau dulu mungkin kita mengenal konsep belanja langsung dengan tidak langsung, sekarang itu konsepnya sudah berubah menjadi belanja operasional atau belanja operasi. Sehingga seluruh penyusunan APBD kita itu program dan kegiatannya menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan. Ini kita harus pahami bahwa seluruh anggaran yang sekarang ini sudah mengikuti pola Undang-Undang 23 pasal 282. Sehingga praktis SOTK yang sekarang ada di pemerintah kota ini harus menyesuaikan dengan Permendagri 90. Kita sekarang lagi menunggu surat edaran yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang 23. Banyak organisasi kita yang pasti secara praktis akan berubah. Ini kita harus lakukan penyesuaian karena ya, sebagai contoh mungkin teman-teman di PTSP ini harus lagi menyesuaikan, teman-teman di Sekda harus menyesuaikan dengan pola penganggaran Permendagri 90. Lanjut. Untuk 2022 tentu kita patokannya masuk ke dalam RPJMD-M. Untuk arahan Presiden sendiri ada 5 objek yang menjadi arahan Pak Presiden. Yang pertama itu pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyerahan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk arah kebijakan fiskal pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2022,
ada dua yang menjadi concern kita di 2022. Yang pertama itu recovery dan reformasi belanja. Yang kedua berada di sektor reformasi pendapatan. Kalau kita melihat dari recovery dan reformasi belanja, yang paling pertama itu adalah reformasi kesehatan. Saya rasa ini sudah tercover di 2021. Begitu masuknya Pak Wali, kita meluncing yang namanya Makassar Recover. Ini kita akan formulasikan kembali menjadi sub kegiatan di 2022. Tolong ini menjadi pencermatan teman-teman di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta di BPBD. Karena ini menjadi pola penganggaran yang mungkin menjadi masih perhatian pemerintah kota di 2022. Yang selanjutnya untuk reformasi program perlindungan sosial. Yang ketiga reformasi pendidikan. Yang keempat reformasi TKDD. Dan yang kelima reformasi belanja. Untuk reformasi pendapatan ada 4 yang menjadi objek. Yaitu yang pertama pemulihan dunia usaha. Yang kedua optimalisasi inovasi kebijakan. Yang ketiga mitigasi dampak percepatan pemulihan ekonomi daerah. Dan yang terakhir restrukturisasi transformasi ekonomi. Lanjut. Untuk 2022 sendiri ini perlu yang menjadi perhatian kita. Karena selalu pada saat penyusunan APBD ini yang menjadi terlupa biasanya. Ada kewajiban-kewajiban pemerintah kota dalam pengalokasian anggaran. Kalau dulu ada 3 yang menjadi kewajiban pemerintah kota. Pertama itu dari segi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah untuk 2020 kemarin sampai dengan hari ini ada tambahan. Yang pertama itu untuk SDM. Ini yang terlupa di 2021 kemarin. Kita lupa untuk mengalokasikan pelatihan yang menjadi kewajiban pemerintah kota. Khususnya pelatihan para pegawai PNS kita. Kewajibannya itu 0,16% dari total APBD. Ini bisa menjadi peluang sebenarnya teman-teman dari Litbang serta teman-teman di BKD. Karena ini menjadi kewajiban pemerintah kota untuk disiapkan dalam alokasi APBD. Yang terakhir, dan ini yang menjadi objek juga kemarin oleh teman-teman di KPK, alokasi anggaran untuk penguatan APIP 0,3% dari total APBD. Lanjut. Lanjut. Sumber dana. Kalau kita melihat Permendagri 90, di mana tahun 2021 ini sudah kita berlakukan, belanja langsung dan tidak langsung itu sudah tidak digunakan lagi konsepnya. Sekarang kita lebih concern kepada Permendagri 90 tahun 2019, di mana belanja itu sudah terbagi ke dalam 4 substansi belanja. Pertama itu belanja operasi, yang kedua itu belanja modal, yang ketiga belanja tidak terduga, dan yang terakhir belanja transfer. Yang paling mencolok dari belanja ini adalah semua beban belanja pegawai honorarium itu dimasukkan menjadi belanja operasi. Artinya apa? Seluruh gaji itu dihitung sebagai belanja operasi SKPD, dianggap sebagai beban. Yang kedua, untuk belanja hibah dan bansos. Kalau dulu berdasarkan Permendagri 13/2006, seluruh belanja hibah dan bansos itu menjadi tanggung jawab PPKD, dalam hal ini BPKA, untuk menyalurkan kalau yang namanya belanja hibah uang dan bansos uang. Tetapi dengan berlakunya Permendagri 90 2019, tanggung jawab hibah dan bansos baik barang maupun uang menjadi tanggung jawab teman-teman SKPD pelaksana teknis. Ini yang perlu kita cermati, khususnya teman-teman yang sudah menerima, yang mengelola nanti hibah yang sifatnya tahun berulang seperti mungkin PMI, KONI, Pramuka, ini sifatnya berulang, ini harus kita ikuti terus, jangan sampai terlupa. Karena hibah juga harus diinput dari awal. Teman-teman Bapeda sudah mengingatkan kemarin, Pak Nur ya. Ini jangan sampai terlupa, karena pemerintah wajib hadir di organisasi-organisasi tersebut. Kalau kita lupa, seperti kejadian kemarin, ada organisasi yang mengajukan proposal akan mengadakan acara nasional, mengikuti PON dan mau melaksanakan Porda. Ini terlupa kemarin. Nah, jangan sampai kejadiannya terulang tahun 2020. Ini akan menyudutkan kita pada saat pembahasan APBD di DPRD. Lanjut. Nah, sekedar mungkin mengingatkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan kita di 2021 ini dan nanti 2022 ada beberapa substansi yang menjadi pencermatan untuk pelaksanaan APBD kita di 2021 dan 2022.
terutama dengan berlakunya Permendagri 77 sebagai pengganti Permendagri 13. Nah, kewenangan PPTK berdasarkan Permendagri 77 ini sudah dilebarkan atau ditambah bebannya. Kewenangan bendahara berdasarkan PP 12 dan Permendagri 77 2020 ini dialihkan sebagian ke PPTK. Sehingga banyak istilah-istilah baru atau mungkin banyak pola-pola pelaksanaan keuangan yang baru. Yang paling mencolok sebenarnya untuk 2021 ini, tapi kita masih menunggu pelaksanaan teknis. PPTK nanti akan membuat rekening masing-masing. Ini belum kita laksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis. PPTK bertanggung jawab terhadap uang panjar. Yang namanya uang panjar adalah uang yang diterima langsung atau digunakan langsung. Seperti mungkin contoh, uang transport, uang SPPD. Ini masuk dalam kategori uang panjar. PPTK yang nanti akan membayarkan uangnya itu kepada penerima. Ya, ini kita mesti lakukan dan segera. Tapi kami juga dari BPKD menunggu surat edaran dari Kemendagri berkaitan dengan pelaksanaan teknis pembukaan rekening PPTK. Ini mohon kita cermati. Makanya kemarin kami dari BPKD membuat surat edaran seluruh PPTK diwajibkan satu tingkat di bawah PA-nya atau KPA-nya. Mohon kita ingat, surat edaran yang kami buat ini merupakan penegasan dari Permendagri 77 2020. Sehingga praktis seluruh kepala bidang itu memegang peranan penting di SKPD-nya. Apalagi dengan konsep 2021 dan ini pasti akan berulang di 2022, PPTK telah diberikan honor tambahan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang dikelola. Mohon kiranya Bapak Ibu Kepala SKPD yang masih menggunakan pola-pola PPTK menunjuk langsung kepala seksi atau mungkin ada yang menunjuk staf, kami ingatkan itu melanggar regulasi yang ada. Perlu kami ingatkan. Lanjut. Untuk di 2021 dan 2022 ini ada konsep berdasarkan Permendagri 77. Lanjut. Ya. Lanjut. Berikut kami sampaikan isu-isu strategis penyusunan APBD yang sebagaimana termuat pada Permendagri 64 tahun 2022. Bisa jadi isu-isu strategis ini akan diulangi kembali di 2022. Kami menyampaikan isu strategis ini karena memang secara regulasi pedoman penyusunan APBD 2022 ini belum dikeluarkan. Tetapi biasanya kalau regulasinya ini muncul di 2021 biasanya akan berulang masuk di 2022. Nah, sebagai contoh mungkin untuk yang nomor 1 mengingatkan berkaitan dengan pelaksanaan PP 12 tahun 2021 dan Permendagri 70 tahun 2019. Kemudian pembahasan APBD secara virtual ini kemarin disarankan pada saat APBD 2021, ini kemungkinan akan kita lakukan kembali. Kemudian yang ketiga, kebijakan penyusunan APBD untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Yang selanjutnya sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung pencapaian 7 prioritas pembangunan nasional. Dan yang terakhir, untuk kebijakan skenario new normal. Yang pertama itu pemberian insentif pajak, yang kedua penyediaan alokasi KUR, yang ketiga bantuan UMKM, yang keempat peningkatan ekonomi daerah, yang kelima pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat, yang keenam promosi investasi domestik dan internasional, yang ketujuh untuk stabilitas harga barang, dan yang terakhir penguatan alokasi dana subsidi atau penyertaan modal. Nah, perlu kami sampaikan berdasarkan hasil kajian kami terhadap penyusunan APBD 2021 kemarin, banyak teman-teman SKPD yang tidak memperhatikan pedoman penyusunan ini. Sekiranya apa yang menjadi isu strategis di 2021 ini kembali kita gunakan untuk 2022. Banyak SKPD yang tidak memperhatikan berkaitan dengan skenario non normal ini. Banyak hanya berpatokan dengan kerja-kerja yang biasa dilakukan di 2022, hanya sifatnya mengcopy paste, sehingga alokasi anggaran 2021 tidak mengikuti protokol atau tidak mengikuti skenario non normal untuk 2021. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Lanjut. Lanjut terakhir, yang di belanja tidak terduga. Lanjut. Terus. Stop. Ya, mohon izin, kami juga mau menyampaikan berkaitan dengan pemberlakuan TPP di 2021 maupun nanti 2022. 2020 kemarin bisa dianggap bahwa kita melakukan TPP full atau TPP secara penuh, meskipun di dalam perwali TPP itu kita mengancing atau kita membuka ruang beberapa kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan diberikan honorarium. Perlu kami ingatkan, TPP bukan berarti honorarium tidak bisa dibayarkan. Honorarium tetap bisa dibayarkan sepanjang mengikuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, begitupun Peraturan Wali Kota tentang standar biaya umum tahun anggaran yang berkenan. Hanya saja pada saat penyusunan APBD 2021 kemarin, dan saya harapkan ini tidak berulang, banyak SKPD yang melihat standar honor itu tapi tidak membaca regulasinya, sehingga praktis saya bisa mengatakan bahwa banyak yang mau honor tetapi tidak tahu bagaimana metodenya. Mohon kiranya Bapak-Bapak dan Ibu Kepala SKPD yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada seluruh kasubagnya untuk lebih mendalami mengenai Perpres 33 dan standar biaya umum tahun 2020 nantinya. Lanjut. Di belanja tidak terduga. Terus. Oke, stop. Perlu kami sampaikan, kemarin surat edaran kita berkaitan dengan refocusing 2021 kemarin kita sudah edarkan, dan sampai hari ini SKPD yang merespon itu hanya sedikit sekali. Kami sebenarnya butuh dukungan support kepada seluruh teman-teman SKPD mendukung kegiatan Makassar Recover ini. Kita butuh anggaran kurang lebih 380 miliar untuk mendukung kegiatan Makassar Recover, sehingga praktis kalau tidak didukung oleh SKPD yang melakukan refocusing, kita akan lebih banyak menggunakan instrumen BTT. BTT di 2021 hanya kita menganggarkan 50 miliar rupiah, sementara kekurangan kita di angka 330. Seyogyanya teman-teman SKPD yang kegiatannya tidak urgent dilaksanakan, itu disampaikan kepada TPD untuk dilakukan refocusing. Lanjut. Terus. Ada slide yang satu? Di mana operatornya, Pak? Di mana operatornya? Slide yang satunya. Slide yang satu yang kemarin bisa? Tidak ada. Slide yang angka. Tidak ada? Oh, sudahlah kalau begitu. Oke, Pak. Saya rasa cukup dari saya. Sebenarnya saya mau membahas masalah angkanya tadi, cuman slide-nya tidak ada. Kebijakan kita sebenarnya untuk 2022 kemarin, semenjak berlakunya TPP, kami dari BPKAD sangat miris melihat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmi, Pak Kaban Bapenda, Pak Sekretaris Bapeda. Mohon maaf mengambil alih lagi nih sebagai moderator. Ya, oleh karena jadi Pak Sekretaris mewakili Ibu Kepala. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, dari 3 pemaparan tadi terkait dengan kebijakan RKPD 2022 dengan kebijakan belanja dan kebijakan pendapatan, mohon nanti kalau sekiranya ada teman-teman perangkat daerah yang ingin menanggapi atau memberi saran masukan, kami persilahkan. Mungkin saya dulu sebelah kiri saya ya, ada yang sebelah kiri saya yang mau diberi tanggapan, saran, masukan atau pertanyaan? Oh ya, mungkin Ibu Bapak dulu yang Bapak Wali Kota yang kita prioritaskan dulu. Ibu Saka ya, kami persilakan Bu. Mohon teman-teman mic. Teman-teman mic. Di depan dek, depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak ya, Prof. Ilmar TA yang hadir sini, Ustaz IJ, Bapak Ibu Kepala OPD yang sempat hadir dari Bapeda, Pak Sekban, Pak Kabid, dan narasumber pada siang hari ini, Kaban Bapenda dan BPKAD. Saya kira kalau Bapeda nanti terkait kegiatan ini mensinkronkan saja bagaimana para kepala OPD ini mengimplementasikan programnya. Yang ingin saya mungkin yang pertama kepada Kepala Bapenda, dari gambaran dan paparan tadi Pak Kaban, kita melihat bahwa yang terkait dengan visi misi Pak Dani dan Ibu Fatma itu secara khusus adalah menuju PAD 2 triliun. Dan memang salah satu OPD yang paling besar dan paling berat tugasnya itu adalah saya kira Bapenda. Karena harus mencari uang sebanyak-banyaknya supaya OPD lain bisa belanja sebanyak-banyaknya. Ya, dengan target, tapi dengan catatan target tercapai. Dari kalau melihat tadi, saya melihat dengan potensi-potensi pendapatan daerah yang ada, targetnya meskipun pandemi, ya, yang perlu kita perhatikan di sini kemungkinan periode dari Pak Dani itu hanya tidak sampai 4 tahun. Jadi realisasi itu proyeksi dari PAD itu saya kira di 2024 sudah harus tercapai. Ya, tidak sampai ke 2026. Itu yang 24 tidak sampai ke 2026 Ustaz. Jadi di 2024. Kemudian yang berikut saya kira terkait dengan regulasi pendapatan daerah ini ada Perda nomor 2 2018 tentang pendapatan daerah. Yang mungkin bisa Pak Kaban lakukan, saya dari Perda ini butuh perwali
ya atau regulasi yang lebih teknis yang menjabarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan atau pendapatan daerah yang ada. Jadi di dalam Perda misalnya ada 11 jenis pajak. Sepemahaman saya mungkin ada perwali tetapi itu tidak secara jelas menyebutkan bagaimana mekanisme pungutan, ya. Misalnya selama ini di pajak BPHTB, di retribusi sampah, ya, terkadang terjadi tumpang tindih, ya, tumpang tindih terkait pungutan pajaknya itu. BPHTB misalnya antara notaris dengan Bapenda sendiri terkadang masih berselisih di antara NJOP dengan nilai pasar yang menjadi acuan. Saya kira ini butuh ketegasan Pak Kaban untuk pengaturannya. Demikian juga dengan pajak dan retribusi yang lainnya supaya bisa lebih optimal. Jadi katakanlah misalnya di jenis pajak tertentu itu memang wajib pembayarannya secara e-tax, ya, tidak lagi konvensional. Nah, saya tadi tertarik dengan gagasan Pak Kaban, ya memang selama ini Laskar Pajak digagas dulu itu tujuannya saya kira bagus, jadi bukan pemungut pajak tetapi pengawas bagaimana pembayar pajak itu bisa lebih maksimal karena memang banyak juga wajib pajak itu tidak jujur, ya, jadi itu sebenarnya esensi dari Laskar Pajak. Nah, kalau untuk model seperti yang tadi Pak Kaban sampaikan, saya kira memberdayakan ya RT RW, namun perlu juga dipikirkan kalau dengan model fee, ya, model fee seperti yang tadi per transaksi 2.500 sudah harus matang juga hitungannya, ya, anggarannya dari mana, ya, anggarannya dari mana, kemudian nomenklatur terkait dengan pemungutan pajak itu apa tidak menyalahi. Jadi saya hanya mengingatkan saja dari sisi itu, Pak Kaban. Kemudian yang berikut, Pak Helmi, dari jabaran dan uraian tentang peluang pengeluaran keuangan ini, saya mungkin ingin meminta gambaran bagaimana sinkronisasi penganggaran di dalam implementasi visi misi yang kalau kita cermati ada beberapa item kegiatan belum tercover di dalam program kerja itu. Nah, katakanlah misalnya dari sisi regulasi di visi misi itu ada Perda Omnibus, kemudian terkait dengan pembentukan Makassar Incorporate, itu butuh dukungan secara regulasi yang mendesak. Nah, apakah terkait ini dengan pembagian antara peruntukan pengeluaran keuangan itu dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak? Saya kira ini sangat mendesak karena Bapak Ibu tidak akan bisa melaksanakan kegiatan kalau regulasinya tidak ada untuk itu. Jadi mungkin Pak Helmi ini menjadi prioritas. Bagaimana aturan-aturan atau regulasi yang membingkai nanti di dalam semua implementasi kegiatan, terkhusus di Makassar Recover, ya, 3 item dalam Makassar Recover, imunitas sosial, imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Ini betul-betul teman-teman di OPD sudah harus mengidentifikasi masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa OPD yang sudah melakukan kegiatan forum perangkat daerah, saya melihat dari titik-titik atau pemetaan dan identifikasi itu masih ada yang sekadar melakukan kegiatan yang sudah rutin. Ya, ini Bapeda mohon untuk betul-betul ini dipantau, jangan lagi kegiatan copy paste tahun lalu ini tonji yang berulang, copy paste yang terulang, sehingga kebutuhan yang sangat mendesak terkhusus dengan Makassar Recover dan pandemi COVID ini bisa diperhatikan. Sama halnya dengan sosialisasi, ini saya ulangi
saya juga Pak Hilmi juga itu hari sudah menyampaikan untuk lebih dipertimbangkan. Sosialisasi jangan dihilangkan, tetapi sosialisasi ini mengarah ke bagaimana mensosialisasikan mekanisme dan implementasi Makassar Recover. Ya, tidak lagi seperti kemarin di kecamatan sama sekali semua sosialisasinya dihilang. Ya, setengah mati nanti master kecamatan bekerja kalau tidak ada kegiatan itu. Jadi Pak Bapeda, Pak Kaban, mungkin ini lebih diprioritaskan untuk anggarannya ke situ sosialisasi. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sakapati. Masih ada? Ada dari teman-teman SKPD yang lain? Pak Imbang, silakan Pak Imbang. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat padat, jelas Pak Imbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu tim ahli wali kota dan Bapak Ibu semuanya. Saya tertarik dengan dua hal. Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, ya, terkait dengan pencapaian pendapatan daerah 2 triliun seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sakapati. Kalau kita lihat dari struktur PAD yang tadi disampaikan dari tahun ke tahun, ada beberapa sumber yang rupanya naik drastis ataupun turun drastis. Contohnya misalnya tentang pajak daerah atau retribusi atau pendapatan yang lain. Yang dari tahun ke tahun ada peningkatan, kemudian tiba-tiba turun, ya. Dan ada pula yang turun tiba-tiba naik, kan gitu. Nah, barangkali ini perlu diidentifikasi apa yang menyebabkan, ya, peningkatan ini dan apa yang menyebabkan penurunan, sehingga ke depan untuk sampai yang diharapkan dari Bu Sakapati tidak sampai tahun 2024. Ini bisa dilakukan optimalisasi dan perlu kita lakukan mengidentifikasi kemudian mengoptimalkan, ya, pendapatan yang ada. Kalau kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab kenaikan drastis ini, apa yang menjadi penyebab penurunan drastis ini, sehingga ini bisa disampaikan kepada semua stakeholder yang mempunyai kaitan dalam peningkatan pendapatan, ya, sehingga pendapatan 2 triliun ini bisa kita capai dengan cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kepada narasumber, Pak Pelaksana Tugas BPKAD. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan bahwa untuk belanja pegawai khususnya untuk TPP dan gaji itu mencapai 90%, tetapi belanja barang dan jasa sekitar 80% ada gap tadi, ya. Berarti penilaian TPP, ya, di dalam kinerja kita itu ada yang tidak benar, gitu. Kita menilai artinya mungkin cuma mengasesi, mensusi aja, mengkonfirmasi aja kegiatan, tapi kegiatan benar atau tidak? Apakah benar pendapatan kegiatan yang ada dalam kinerja kita, tukin kita yang kita laksanakan tiap hari itu mendukung enggak terhadap kegiatan di kantor, gitu. Ya, kenapa sampai tidak ada bisa terjadi gap seperti itu tadi, kegiatan tidak jalan, kan gitu. Itu salah satu masalah saya kira. Kemudian yang kedua juga permasalahannya kenapa teman-teman SKPD tidak melaksanakan kegiatan? Apakah prosedurnya sulit atau mungkin ada hal-hal yang perlu hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan,
Ya, atau mungkin ada kekhawatiran misalnya. Nah, ini saya kira perlu dievaluasi semua sehingga gap tadi tidak terjadi. Saya kira itu Bapak narasumber yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imbang. Saya kira untuk sementara dua dulu ya. Itu sesi pertama ini. Yang pertama mungkin ada Pak Sekba yang mau disampaikan sebelum Bapenda. Oh iya, terakhir Pak Peda. Bapenda dulu. Ya, silakan. Karena ini ada agak banyak ini Pak Kaban ini dari Ibu Saka tadi. Silakan. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Sakapati ya. Beliau ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi kredibilitas ya. Saya belajar banyak dari beliau, termasuk pada saat pertama-tama kami menggenjot bagaimana pendapatan ini bisa kita push ya. Termasuk salah satunya Laskar Pajak kemarin. Nah, terima kasih banyak atas masukan yang disampaikan ke kami bahwa memang harus ada regulasi yang mengatur terkait mengenai pengawasan dan bagaimana pajak ini bisa kita tarik lebih transparan, lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira ini tugas kami, nanti akan kita coba untuk mengajukan perwali terkait mengenai pungutan pajak tersebut berdasarkan dengan aturan dan undang-undang yang ada terkait mengenai pajak dan retribusi daerah. Untuk ini saya ucapkan terima kasih. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa inovasi yang akan kita lakukan nanti terkait mengenai penarikan pajak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota beberapa waktu yang lalu. Kami langsung lakukan pengkajian, kemudian kita respon. Dan alhamdulillah muncul ide dan inovasi dari teman-teman di Bapenda untuk mendayagunakan masyarakat sehingga pajak ini lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah gitu. Nah, terkait mengenai pertanyaan kenapa ada fee sebesar 2.500 per transaksi, bagaimana cara mengcovernya? Nah, saya memang tadi tidak menyampaikan atau menyampaikan bahwa fee yang 2.500 per transaksi ini apabila kita berikan ke agen pajak atau laskar pajak nanti yang berada atau bukan laskar pajak ya yang ada sekarang ya, kita menamakan nanti mungkin ada istilah aparek doe, ada istilah pajak lamoro dan sebagainya, ini akan kita coba. Biaya ini atau transaksi ini akan disiapkan oleh Bank Sulselbar sebagai bentuk untuk pemulihan ekonomi di masa transaksi ini, di masa-masa pandemi ini, dan tentu saja ini tidak akan membebani APBD kita, tidak akan membebani APBD kita dan tidak akan memberatkan masyarakat. Ya, jadi sama dengan penggunaan marketplace, beberapa e-commerce kita dan penggunaan fintech, bahwa semua perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dengan kami atau bekerja sama dengan kami ini memberikan semacam reward pada mereka. Ya, jadi sama misalnya kalau nanti kita sudah kerjasama dengan beberapa fintech atau beberapa marketplace nanti, ini mereka yang menyiapkan Pak. Jadi misalnya Bapak bayar pajak melalui salah satu fintech. Kalau bayar pajaknya 1.000, mereka mungkin hanya membayarkan pajak ke Anda itu 900. Tetapi pajak yang masuk ke daerah tetap 1.000. Gitu loh, 100-nya itu disiapkan oleh mereka. Gitu. Jadi sama misalnya kita gunakan OVO, kita gunakan apapun juga ada diskon 30% atau ya disubsidi ya. Ya seperti itu ya. Nah, agen pajak kita ini atau laskar pajak kita yang kita bebankan kepada RT RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya,
ini disiapkan oleh Bank Sulselbar, tetapi menggunakan hampir semua bank, Pak. Jadi salah satu syaratnya mereka hanya menjadi atau membuka rekening oleh agen pajak ini, membuka rekening di Bank Sulselbar. Jadi Bank Sulselbar yang mensubsidi karena mereka adalah bank persepsi kita. Menggunakan jasa perbankan yang lain silahkan, sepanjang apa istilahnya itu, transaksi itu tidak lewat dari 1 hari ya. Jadi tetap langsung masuk ke Bank Sulselbar. Nah inilah kita juga berterima kasih kepada Bank BI yang menyiapkan penggunaan QR Kris tadi. Jadi QR Kris ini akan berada di hampir semua pelosok, Pak. Bahkan di masyarakat, nanti ada device-nya. Jadi pembayaran pajak itu menggunakan QR Code. Ya. Tapi di sini QR Code ini dalam bentuk istilah dari Bank Indonesia adalah QR Kris. Tapi itu QR Code. Tapi Bank Indonesia mengistilahkan QR Kris. Jadi bisa dipakai melalui pembayaran apa saja. Jadi mau pakai bank apa saja, dengan cara pembayaran apa saja itu boleh. Inilah hebatnya QR Kris. Ya, dan sudah di launching beberapa waktu yang lalu. Ini sementara berjalan, kemarin teman-teman Bapenda juga sudah berdiskusi dan alhamdulillah menemukan satu cara bagaimana mengantisipasi program dari Bapak Wali Kota untuk mendukung juga Makassar Recover tersebut dan mendukung program Smart City dan sumber Smart City dengan pajak itu tadi, pajak dan retribusi, Pak. Jadi bukan hanya pajak, retribusi juga. Mau bayar sampah juga seperti itu. Mau bayar apapun juga nanti kita akan upayakan tidak ada lagi pembayaran secara tunai karena ini yang berbahaya. Sampai dengan hari ini pun orang masih menganggap bahwa laskar pajak itu mengambil duit di lapangan. Nah inilah persepsi-persepsi yang harus kita rubah, padahal tugasnya hanya mencatat transaksi. Ya. Nah ini akan kita coba inovasi-inovasi ini supaya kita bisa mendapatkan 2 triliun di tahun 2024 kalau kita lihat proyeksi. Tapi kalau ini berjalan Pak, saya kira 2023 juga kita sudah capai 2 triliun. Saya ingat kemarin bahkan periode pertama Bapak Wali Kota sudah mendengungkan untuk 2 triliun itu. Harusnya tahun ini kita sudah target 2 triliun, tapi karena pandemi, ya apa boleh buat. Ya. 2019 kan kita lihat, atau 2020 lah kita sudah target 1,7 triliun sebenarnya. 2020, bulan 3 masih over kita, tapi karena pandemi ya turun lagi. Ya, jadi saya kira kita setback 2-3 tahun ke belakang lagi. Ya, mudah-mudahan dengan sinergitas dan kolaborasi yang baik, itu bisa kita lakukan. Nah pertanyaannya tadi sama dengan pertanyaan Pak Imbang. Kok ada pajak atau pendapatan yang lain, ada yang naik drastis, ada yang turun drastis gitu loh. Nah kalau saya ditanya apa penyebabnya, integritas Pak. Sumber daya manusia dan integritasnya, orientasi kita seperti apa. Kalau saya cuma itu. Ya, jadi kalau kita punya orientasi memang untuk meningkatkan kinerja kita, ya, meningkatkan bagaimana prestasi kita raih gitu, saya kira semua bisa kita lakukan gitu loh. Nah pertanyaannya juga tadi, kalau seperti ini sekarang proporsi keuangan kita sama disampaikan Pak Helmi, hanya menguntungkan pegawai negeri Pak. Hanya menguntungkan kita saja pemerintah daerah, tapi tidak menguntungkan masyarakat karena serapan kita rendah. Saya mau sampaikan seperti ini, kemarin saya di PU, ya. Saya di PU itu PLT yang kelima. Ya harus saya sampaikan. Ya selama kurang lebih 2 tahun masa transisi, ya penjabat wali kota, saya PLT yang kelima di PU. Ya, jadi boleh dicamkanin Pak. Pertanyaan ini akan terjawab dengan Pak Helmi sama Pak Bambang. Ya, PLT kelima di PU di bulan November tanggal 9. Ya, serapan pada saat itu Pak 13%. Ini yang disampaikan tadi Pak Helmi. Ya mungkin. Siapa yang rugi Pak? Ya masyarakat. Kalau serapan kita rendah, masyarakat yang rugi karena mereka tidak menikmati apa yang dia bayar. Siapa yang bayar pajak Pak? Bayar retribusi? Masyarakat Pak.
Program kita, siapa yang dukung? Ya pajak dan retribusi. Siapa yang bayar pajak? Masyarakat. Kita tidak kembalikan ke mereka, ya rugi mereka. Yang harusnya jalannya sudah bagus, tidak berlubang-lubang, tidak dikerjaki, atau tidak diproses, ya mereka rugi. Ada yang aneh, ada yang lucu di teman-teman ya. Rata-rata mereka mau mengundurkan diri. Ya, pada saat saya masuk mengundurkan diri, tidak mau kerja, mau mengundurkan diri. Tapi tidak mau mengundurkan diri TPP-nya. Kan aneh. Mau mengundurkan diri jadi A, jadi ini, jadi itu. Setelah saya tidak jadi PLT, masuk lagi tidak jadi mengundurkan dirinya. Malah bertambah, saya bilang ini kok aneh juga. Pada saat kita butuhkan mereka bekerja, mereka tidak mau bekerja. Ya, pertanyaannya kan pasti ada apa gitu loh. Ya kan, yang harusnya kalau kita sebagai pegawai negeri, ASN yang baik, kita bekerja sesuai dengan rule-nya, aturannya. Harusnya kita kerja, ya kita kerja, tidak ada indikasi lain-lain gitu loh ya. Nah, kalau bertanya kenapa sampai ada yang turun, ada yang rendah, kan jelas sekali Pak di sini. Ya, apa yang turun, apa yang rendah, ya tentu beberapa hal kalau menurut saya sumber dayanya dan orientasi kita masing-masing. Kenapa misalnya pajak kita alhamdulillah bisa naik, ya tentu karena mereka bekerja dengan baik. Ya walaupun tentu tidak sempurna, banyak ton juga masalah di situ. Ya, nah, kenapa retribusi turun ya pasti perlu dipertanyakan apa masalahnya, sistemnya kah? Atau orang-orang yang tidak mau bekerja? Bahkan kemarin di Komisi B, teman-teman, mohon maaf ya teman-teman camat, ada yang tidak menarik retribusi sampah Pak, ada yang menarik. Ada yang tarik retribusi sampah, ada yang tidak. Ini kan lucu. Ada yang tidak mau menarik, kan lucu Pak. Ya, sementara terus-terus kita, bagaimana TPP ku, bagaimana? Kan, ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya ayo kita bekerja sesuai dengan rule kita, aturan kita, dan memperlihatkan kinerja yang terbaik, gitu loh. Itu prinsip saya dan teman-teman, dan mungkin juga saudara-saudara sekalian, ya. Karena di sini kan pertanyaannya kenapa ada yang turun? Ada yang drastis naik, ada yang drastis turun, ya seperti itu. Banyak contoh Pak, banyak contoh, ya, banyak contoh yang saya kira saudara-saudara sekalian juga bisa melihat dengan mata kepala seperti apa yang kita lakukan selama ini, ya. Nah, saya kira itu kalau ada yang kurang dan saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sambung mungkin Pak berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Sakapati dengan Pak Imbang tadi. Kalau saya menjawab mungkin masalah sinkronisasi dulu. Nanti lebih dan kurangnya akan ditambah oleh Pak Nur. Untuk sinkronisasi saya rasa sudah jelas untuk visi misi cantolannya masuk ke dalam program kegiatan dan subkegiatan. Landasan berpikir kita tentu akan menjadi kita harus mengacu kepada Permendagri 90 serta turunannya Bu. Jadi teman-teman SKPD juga harus membaca apa itu Permendagri 90. Permasalahannya banyak dari kita sewaktu menyusun APBD 2021 kemarin kita masih menggunakan pola lama, masih menganggap Permendagri 13 itu masih ada. Padahal Permendagri 90 sudah dikeluarkan. Ini yang tidak mau dipelajari oleh teman-teman di SKPD. Permendagri 90 bahkan ada 2 kali, apa 3 kali itu Pak? 2-3 kali perubahan yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk penyesuaian Permendagri 90. Nah, seyogianya para SKPD yang berkaitan dengan visi misi membaca regulasi ini. Karena Permendagri 90 harus kita baca, harus kita dalami. Kalau kita sendiri SKPD tidak membaca Permendagri dan turunannya itu tadi serta perubahannya, tentu visi misi yang ada di Pak Wali akan susah kita terjemahkan masuk ke dalam bahasa subkegiatan. Ini menjadi masalah kalau kita tidak paham. Nah, berkaitan dengan visi misi yang Ibu tadi sampaikan, masalah Omnibus Law. Kalau kita bicara tentang APBD, konsep pola berpikir darurat dan mendesak itu ada pada PP 12 tahun 2020 pasal 69. Pasal 69 ayat 1 menyebutkan penjelasan tentang darurat. Pasal 69 ayat 2 menjelaskan tentang apa itu kategori mendesak. Nah, mungkin saya perlu sampaikan kepada teman-teman yang mengelola anggaran Perda Omnibus Law,
membaca kembali masuk di mana nanti dia. Apakah masuk kategori darurat? Tapi saya rasa darurat tidak bisa masuk. Atau bisa masuk kategori mendesak? Kalau dua kategori ini tidak bisa terpenuhi, otomatis tidak bisa mendapatkan tambahan anggaran. Kami menyarankan mungkin melalui forum ini SKPD yang menangani Perda Omnibus Law hanya bisa melakukan parsial tanpa menambah atau mengurangi anggaran kegiatan tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kekurangan anggaran tersebut akan bisa di-cover melalui perubahan APBD. Jadi jangan sampai karena kita menganggap darurat mendesak menurut penerjemahan kita, tetapi karena itu diatur dengan PP 12 pasal 69. Nanti mungkin teman-teman dari SKPD, mungkin Litbang Bu ya. Ya, nanti teman-teman Litbang saya akan berkoordinasi kembali karena suratnya saya sudah suruh buat kemarin. Saya bisa melihat regulasinya apa, cocok masuk tidak dalam parsial yang ingin ditambahkan anggarannya. Nah, lanjut untuk masa pandemi COVID. Ini saya rasa benar sekali yang tadi Ibu sampaikan. Teman-teman SKPD seyogianya lebih concern kepada program Pak Wali, khususnya Makassar Recover. Seluruh kegiatan sosialisasi kita itu harus kita masukkan berkaitan dengan Makassar Recover. Kecenderungannya sekarang SKPD jalan sendiri-sendiri, tidak melihat visi misi Pak Wali. Nah, Makassar Recover ini sudah disampaikan oleh Pak Wali kemarin harus kita dukung sepenuhnya. Karena ini membutuhkan pelibatan masyarakat. 1,5 juta orang penduduk Kota Makassar kita akan periksa secara intens dengan Makassar Recover. Seluruhnya akan dilakukan pemeriksaan medis serta dilakukan medical record dengan aplikasi. Nah, kalau kita tidak lakukan sosialisasi, mau dia lewat badan perpustakaan, dinas perpustakaan atau dinas arsip, tentu kegiatan ini mungkin tidak bisa sukses nanti kalau tidak didukung oleh teman-teman SKPD. Saya sepakat Bu, jadi sosialisasi tetap kita siapkan anggarannya untuk mendukung Makassar Recover. Nah, selanjutnya untuk TPP, saya memang sempat berpikir Pak Imbang, dengan cerminan refleksi belanja daerah kita yang kemarin anjlok, kemungkinan kategorisasi pencairan TPP kita akan rubah. Kita akan mengambil realisasi triwulan berdasarkan anggaran kas. Ini bagus sekali sarannya dari Pak Imbang. Dan kita akan siapkan regulasinya dengan segera. Sehingga teman-teman SKPD yang hanya lebih cenderung mencairkan TPP-nya, ini akan terhambat kalau realisasi anggarannya mereka tidak dorong. Dan ini kemarin terjadi Pak. Seluruh SKPD, seluruh SKPD itu kecenderungannya begitu, hanya memperhatikan TPP. Setiap ketemu orang-orang BPKA atau mungkin ketemu dengan TPD, bertanya selalu TPP-nya bagaimana, TPP-nya bagaimana. Padahal APBD itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Saya perlu sampaikan, kami dari TPD sebenarnya tidak setuju dengan pembebanan TPP. Dulu, saya perlu sampaikan, dulu kalau kita mengacu dengan honorarium, kita hanya membutuhkan uang sekitar 170 miliar dari APBD kita. Sekarang dengan adanya TPP, lonjakannya itu hampir mendekati 2 kali lipat. Hampir 300 miliar. Dan sumber pendapatan uang untuk TPP itu sebenarnya seluruhnya menggunakan dana PAD. Ini sudah sebenarnya secara prinsip keuangan kita sudah melanggar karena 30% digunakan untuk PNS. Belum lagi beban operasional kita, belanja tenaga kontrak. Tenaga kontrak kami berikan simulasinya kepada teman-teman TPD. Tenaga kontrak kita dengan jumlah total 11.000 yang diakui BKD cuma 8.000. Tapi secara total sebenarnya 11.000. Kita membutuhkan anggaran kurang lebih 400 miliar setiap tahun. Coba kita bayangkan. Sudah ada TPP, ada lagi pegawai kontrak yang lumayan membebani kita, sehingga totalnya 700 miliar itu digunakan untuk biaya belanja operasional saja untuk kita. 300 miliar yang murni masuk kembali ke masyarakat. Kalau kita tidak mendukung belanja daerah kita tidak mendukung belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya kita pemerintah kota, ya bisa dibilang kita menzolimi amanat APBD. Kita menzolimi masyarakat kita. Nah mungkin melalui forum ini saya sepakat tadi dengan Pak Imbang,
kami dari tim TPP juga bersama teman-teman dari BKD kita akan mengkaji regulasinya lagi dan kami akan menyampaikan beberapa hasil kita kepada tim TPP. Saya rasa begitu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Hilmi. Yang terakhir mungkin yang mewakili Kepala Bapeda, kami persilakan Pak Sekbah. Ya, makasih. Mungkin saya akan menanggapi beberapa hal dan mungkin juga ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman SKPD. Yang pertama terkait dengan dokumen perencanaan. Kita di tahun ini akan menyusun 5 dokumen perencanaan. Yang pertama RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Perubahan. Saya mengingatkan kepada teman-teman SKPD, jangan sampai lupa menyusun Renstra SKPD-nya. Penyusunan dokumen Renstra SKPD itu berbarengan dengan penyusunan dokumen RPJMD. Kenapa? Pada saat nanti kita akan menginput di SIPD, sistem akan menanyakan terkait dengan prioritas tujuan sasaran di Renstra SKPD. Jangan sampai nanti teman-teman SKPD tidak bisa menginput kegiatan di sistem karena tidak menyelesaikan dokumen Renstranya. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan forum SKPD, kita sudah akan menginput masuk ke SIPD itu berdasarkan rincian. Berdasarkan rincian belanja. Jadi tolong teman-teman telah menyiapkan RKA manual yang nantinya akan diinput masuk ke sistem SIPD. Dan jangan lupa apa yang telah disampaikan tadi oleh BPKAD terkait beberapa hal. Pengalaman di penginputan SIPD 2021 masih banyak teman-teman SKPD itu yang salah input, tidak cukup anggarannya. Jadi tolong mulai dari sekarang terkait dengan gaji TPP yang umumnya adalah merupakan anggaran belanja yang mengikat, yang wajib dilaksanakan itu segera dihitung dengan cermat dan teliti. Karena jangan sampai lagi ada teman-teman yang tidak bisa menerima TPP di awal tahun atau tidak bisa menerima gaji di awal tahun karena gajinya tidak cukup diinput. Itu. Kemudian terkait dengan beberapa hal seperti hibah tadi juga sudah disampaikan kepada teman-teman SKPD yang mempunyai tanggung jawab dalam rangka pemberian hibah kepada organisasi masyarakat atau kepada organisasi politik, dalam hal ini bantuan keuangan, untuk segera menghitung, menginput masuk atau paling tidak menyiapkan proposal dalam rangka penginputan ke dalam sistem SIPD. Karena jangan sampai hal ini terlupakan sehingga pada saat nanti kita sudah closing batas waktu penginputan, ternyata masih ada SKPD yang belum menginput. Kemudian terkait dengan beberapa hal sinkronisasi kegiatan khususnya untuk tahun 2022. Kami dari Bapeda telah menyampaikan kepada seluruh SKPD terkait dengan sinkronisasi kegiatan program berdasarkan visi misi Bapak Wali Kota ke dalam Permendagri 90. Tolong teman-teman SKPD untuk mencermati kegiatan yang berkenan dengan visi misi yang ada jumlahnya kurang lebih 114 kegiatan, itu disinkronkan dengan cermat berdasarkan Permendagri 90. Karena jangan sampai ada kegiatan setelah bapak-bapak, ibu-ibu dari SKPD mengkonek-konekkan dengan Permendagri 90 dan dipaksakan untuk dikonekkan,
nanti akan tidak sesuai dengan indikator program dan kegiatan di masing-masing SKPD. Karena kita sekarang sementara dalam penyusunan dokumen RPJMD. Kemudian juga kami menyampaikan kepada teman-teman SKPD agar kiranya dalam penyusunan atau pada saat kami mengundang teman-teman untuk membahas terkait dengan indikator sasaran, indikator program, target sasaran dan target program minimal dihadiri oleh kepala bidang. Kenapa? Karena yang menjadi PPTK sekarang itu adalah kepala bidang. Dan merekalah nantinya yang akan bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di SKPD-nya. Itu terkait dengan beberapa hal. Kemudian terkait dengan TPP, sebenarnya pada saat kita akan memberlakukan TPP ini, saya sudah mengusulkan ke tim TPP agar pencairan TPP ini dikaitkan dengan realisasi anggaran di masing-masing SKPD. Cuma pada waktu itu, karena TPP ini baru kita berlakukan di tahun 2021, di 2020, sehingga semuanya mengatakan yang normal saja dulu Pak, yang biasa saja dulu. Dan ternyata memang pada saat kita mulai memberlakukan TPP banyak riak-riaknya. Setelah kita evaluasi, ternyata TPP lebih tinggi realisasinya dibanding realisasi anggaran dan kegiatan untuk masing-masing SKPD. Saya kira ini memang akan menjadi masukan untuk TPP berikutnya. Paling tidak kita akan mengevaluasi TPP ini per semester, sehingga kemungkinan besar kalau ini kita berlakukan di semester pertama atau di semester 2, kita sudah akan terkaitkan antara realisasi belanja yang ada di SKPD dengan pencairan TPP untuk semua SKPD. Ya, itu terkait dengan TPP. Kenapa? Karena memang kelihatannya teman-teman kebanyakan hanya mengejar realisasi TPP, tetapi realisasi anggaran kegiatan di masing-masing SKPD ini sangat rendah. Ya, saya kira mungkin itu dari saya terkait dengan beberapa hal tadi. Jadi kami mohon kepada teman-teman SKPD, karena kita sekarang dalam proses penyusunan 4 dokumen tersebut tadi, mulai dari RPJMD, RKPD, kemudian Renstra dan Renja masing-masing SKPD. Dan kami sampaikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini itu selalu terkait dengan penyusunan anggarannya. Ya. Karena mulai tahun ini, mungkin tahun lalu pada saat kita menyusun dokumen RKPD, sistem itu kita masih bisa buka tutup. Tetapi mulai tahun ini kita sangat berhati-hati terkait dengan tahapan-tahapan di dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, baik itu Renja, Renstra, RKPD, dan RPJMD. Saya kira mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sikpa. Pak Hilmi, ada tambahan? Saya belakang. Baik, terima kasih Pak. Saya mau menambahkan sedikit izin berkaitan dengan SIPD karena sudah tadi disinggung oleh Pak Nur. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman SKPD yang khususnya Kasubag Perencanaan yang sempat hadir pada hari ini. Mohon kiranya dalam melakukan penginputan, karena ini sudah kami pelajari di SIPD 2021, mohon kiranya dalam melakukan penginputan memperhatikan jadwal pelaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperhatikan rekening subkegiatan, program dan kegiatannya itu sendiri. Banyak teman-teman SKPD, khususnya Kasubag Perencanaan, yang menganggap pola ini masih seperti dulu, masih menggunakan Simakda. Dengan gampangnya, biasa kalau mau waktunya buru-buru, waktunya mau habis, misalnya sudah kita kasih waktu 3 hari, hari terakhir baru dia mau buru-buru menginput.
Dan yang kejadian apa? Banyak SKPD yang asal input, yang penting anggarannya terinput. Begitu mau dieksekusi, dicairkan, itu tidak bisa dicairkan. Karena kenapa? Contoh kemarin belanja, ada beberapa SKPD yang harusnya dia menunjuk belanja modal, dia cuma menunjuk belanja ATK. Konsekuensinya apa? Di 2021 ini tidak bisa cair. Dia harus mengikuti tahapan perubahan APBD, karena memindahkan dari belanja modal, dari belanja barang dan jasa masuk ke belanja modal, itu termasuk dalam kategori perubahan APBD. Ini tidak boleh kita anggap main-main, karena banyak kejadian seperti begini. Saya tidak perlu sebutkan SKPD-nya siapa, tetapi teman-teman SKPD selalu begitu. Kejadian yang sama waktu kami menyampaikan kepada teman-teman SKPD untuk melakukan perubahan rincian tentang TPP. Coba kita bayangkan, kami memberikan waktu kurang lebih ada 4 hari, dan yang melakukan itu tidak sampai setengah. 21 SKPD itu bermasalah semua TPP-nya, tidak lakukan perubahan rincian. Dengan adanya sistem SIPD, kita tidak bisa lagi bermain-main seperti dulu. Tadi disampaikan sama Pak Nur, ada tahapan waktu. Kalau sudah habis tahapan waktunya, tidak bisa lagi ditarik mundur. Waktu ini untuk 2021 saya rasa sudah kita lewati. 2022 kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Mohon maaf. 2021 kita diberikan sedikit kelonggaran oleh teman-teman Kemendagri. Saya bilang kenapa? 2021 kemarin kita masih bisa melakukan perbaikan 2021 di awal bulan Januari karena ada kesalahan sistem di teman-teman Kemendagri, jadi kita diberikan kelonggaran. Tapi untuk 2022 tahapan 2022 tidak akan melebihi Desember 2021. Jadi kalau ada kesalahan pembayaran rekening, tolong saya sampaikan berkali-kali kepada seluruh Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan, tolong kita pelajari yang namanya Permendagri 90 serta seluruh turunannya. Jangan sampai anggarannya ada di APBD tetapi salah pembebanan rekening, salah pembebanan subkegiatan dan sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Pak Sekba ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Saya sedikit menambahkan lagi terkait dengan SIPD. Kewenangan menambah kegiatan yang ada di SIPD itu ada di kepala bidang. Karena user yang digunakan untuk menginput kegiatan di SKPD itu adalah usernya kepala bidang. Tolong, jangan sampai nanti masih ada kepala bidang tidak tahu menggunakan SIPD. Yang selama ini hanya dikerjakan oleh Kasubag program. Tetapi untuk menginput kegiatan itu menggunakan user kepala bidang. Setelah masuk ke SKPD-nya, ke pengguna anggaran, masuk ke user kepala bidang sebagai pejabat eselon 3 untuk menginput program dan kegiatan. Jadi tolong teman-teman, karena ini sudah sangat berbeda, sudah sangat berubah dengan mekanisme yang kita gunakan selama ini di dalam rangka penyusunan dokumen APBD dan penganggaran. Yang dulunya kita menggunakan Permendagri 13, sekarang dengan keluarnya Permendagri 77, itu sangat-sangat berubah. Jadi tolong, karena ini akan ketahuan, kalau umpamanya kegiatannya bidang ini, ya kegiatannya bidang ini itu terinput, pasti mereka akan mencek username-nya yang digunakan, username-nya siapa. Itu akan ketahuan. Jadi tolong teman-teman jangan sampai nanti tiba-tiba kita di tracking itu akan ditemukan beberapa hal yang kemungkinan tidak sesuai dengan aturan. Saya kira itu penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekba. Mungkin untuk tanggapan cukup untuk sementara karena kita masih akan masuk di kelompok masing-masing, ada 4 kelompok. Ya, mungkin atau masih ada yang mau 1 orang? Kalau tidak ada ya, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi ini. Tadi yang disampaikan, saya hanya tambahkan saja yang disampaikan tadi Ibu Sakapati terkait dengan Omnibus. Mohon
karena yang disampaikan tadi Ibu Saka bahwa Bapenda yang cukup berat pekerjaannya, saya kira semua TAPD Bu Saka, karena terkait Bapenda itu dia harus mencapai minimal 2T untuk PAD. BPK juga begitu, Bapeda juga begitu. Harus dalam paling lambat 6 bulan RPJMD harus selesai Bu Saka. Paling lambat 6 bulan. Dan mohon juga TAPD bagian hukum ini harus diantisipasi, karena sesuai arahan kemarin Pak Prof. Aminuddin Ilmar, di pembahasannya nanti ya yang bertanggung jawab adalah bagian hukum. Mohon nanti juga Balitbang, karena yang bertanggung jawab nanti kajian akademiknya itu ya Balitbang. Olehnya itu harus dari sekarang sudah harus mengambil langkah-langkah, karena tahun ini harus selesai Perda Omnibus. Sama dengan yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, mohon juga SKPD dari sekarang sudah harus mulai jalan terkait dengan rensranya masing-masing SKPD. Ini harus jalan paralel dengan dokumen RPJMD kita. Yang terakhir mungkin, mohon ada yang mewakili bagian pemerintahan di sini? Ada yang mewakili bagian pemerintahan? Tidak ada? Nah, ini juga mohon selambat-lambatnya bulan Maret LKPJ itu sudah harus disampaikan ke Dewan. Jangan sampai sudah masuk bulan April belum disampaikan ke Dewan yang terhormat, untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menimbulkan riak-riak. Olehnya itu kami menyampaikan, mohon bagian pemerintahan, kalau tahun kemarin itu kalau waktu masih Bapeda dilaksanakan itu akhir Maret sudah harus disampaikan ke DPR untuk diagendakan pembahasan. Itu barangkali sebelum kita ada dari mana? Ya? Oh, pemberdayaan, silakan singkat padat dan jelas. Saya kasih kesempatan satu. Langsung ditujukan. Mohon teman-teman yang lainnya, karena kita mau masing-masing di kelompok masing-masing. Ya, silakan Pak Rizal. Mike, mana Mike? Mike, ini nih Pak Rizal, Mike. Mana? Ada tadi di Pak. Oh, ini di Bu Saka Tabe. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ingin menanyakan berapa proyeksi program dan kegiatan dari tahun 2021 ke 2022, terus dari 2022 ke 2003 dan seterusnya. Jadi berapa proyeksi persen anggaran yang dialokasikan di anggaran 2022 ke 2003. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Oke, makasih Pak Rizal. Langsung mungkin Pak Sekbah. Jadi kalau proyeksi belanja itu tidak ada proyeksi belanja. Kita mau melihat kegiatan apa yang diusulkan oleh teman-teman dari SKPD dalam rangka merealisasikan visi misi wali kota, kemudian belanja mengikat dan wajib, contohnya SPM, itu dulu yang prioritas. Jadi tidak lagi seperti dulu umpamanya tahun 2020, terus di 2022 mau naik 10%, oh tidak begitu. Jadi makanya tolong dari sekarang teman-teman, itu untuk segera menyelesaikan kegiatan yang wajib dan mengikat. Contoh, hitung dulu gaji, berapa gaji. Kemudian yang kedua, hitung berapa untuk biaya ATK, berapa pemeliharaan kendaraan, berapa pemeliharaan untuk biaya listrik, air, yang wajib dulu. Itu segera dihitung.
Kalau sudah dihitung semua itu, baru kita masuk ke program kegiatan khususnya terkait dengan SPM. Bagi yang punya SPM. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di prioritas kedua, yaitu menyelesaikan visi misi wali kota. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga, itulah nanti kalau sudah terselesaikan semua ini, baru kita masuk di yang ketiga. Jadi tolong teman-teman dari sekarang dibuat, paling tidak RKA manual itu sudah disusun. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sekbah. Pak Helmi ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Mohon izin, saya ingin mengingatkan. Jadi kita berbicara prinsip penganggaran kembali. Mindsetnya harus dirubah. Sekarang ini bukan bagi-bagi uang, bukan bagi-bagi kue. Jadi kita memberikan alokasi anggaran itu berdasarkan prioritas, berdasarkan visi misi. Coba kita lihat visi misinya Pak Wali di mana. Bersentuhan kan tidak dengan SKPD. Ini bukan bagi-bagi uang Pak Rizal. Jadi kalau misalnya pagu Pak Rizal mungkin tahun ini 10 miliar, belum tentu tahun depan bertambah. Bisa saja berkurang. Kalau tidak bersentuhan dengan visi misi, ini kita harus rubah mindsetnya. Bukan bagi-bagi kue kayak dulu. Kalau berdasarkan Permendagri 13, ya. Tetapi sekarang polanya sudah Permendagri 90, Pak. Rubah mindset Bapak sebagai seorang perencana. Harus mendukung visi misi, baru bisa mendapatkan alokasi anggaran. Kalau tidak mendukung visi misi, ya mohon maaf. Pasti Bapeda serta teman-teman TPD tidak akan memberikan anggaran tersebut. Yang kedua, saya perlu ingatkan. Pagu yang sekarang pada saat kita melakukan penginputan, jangan mispersepsi. Banyak teman-teman SKPD yang kami dapat, begitu penyelesaian APBD kemarin 2021, yang menganggarkan sosialisasinya terlebih dahulu daripada gaji. Ada SKPD yang gajinya cuma diberikan 13 kali. Ada TPP yang kita sudah kasih, siapkan alokasi 14 kali, dia cuma menginput 13 kali. Uangnya, begitu kami tanya asistensi, uangnya kemana? Itu dibagi-bagi untuk sosialisasi. Ini kan yang salah Pak, mindsetnya. Seharusnya yang belanja prioritas, gaji dan tunjangan itu lebih dahulu kita isi. Jangan uangnya dibagi-bagi, kemudian begitu kekurangan pagu, langsung bertanya sama TPD, kurang pagu kok, tambah. Ini kan namanya mindset yang salah, sehingga begitu terjadi kekurangan, dipaksalah kami TPD untuk menambahkan anggaran, padahal iya Pak. Ini tolong kita cermati. Kalau kejadian 2020 terjadi, terulang lagi, coba kita bayangkan ada gajinya tersedia cuma 12 kali. Perubahan APBD tidak ada 2020. Bagaimana kita mau sikapi dengan yang kejadian yang begini? Jadi sekiranya mungkin teman-teman SKPD, khususnya Kasubag Perencanaan dengan Kasubag Keuangan, mohon mindset untuk alokasi anggaran ini dirubah. Yang sifatnya wajib dan mengikat itu kita alokasikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya kemudian visi misi. Yang namanya sosialisasi yang tidak berkaitan dengan visi misi, mohon kita tidak usah lakukan. Tidak usah kita siapkan anggarannya. Karena kalau tidak, itu merugikan postur APBD kita untuk 2022. Mungkin begitu Pak dari saya. Makasih Pak Helmi. Saya kira sudah cukup karena kita masih akan mau bergeser. Mohon teman-teman Bapeda ditampilkan dulu kelompoknya. Sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, mari kita dulu memberikan aplaus kepada 3 narasumber. Jadi sekali lagi mohon teman-teman dari SKPD, mungkin lebih awal kami sampaikan dulu, ada surat dari Pak Sekda itu, karena ini yang kita mau bahas 5 tahun ke depan terkait dengan DES di Bapeda, mulai kemarin hari Senin sampai hari Jumat. Mohon teman-teman kepala SKPD minimal sekretaris, karena yang pandu kita nanti di Bapeda itu adalah bapak-bapak ibu tim ahli. Karena ini yang kita mau bicarakan terkait dengan masalah indikator, sasaran masing-masing SKPD. Olehnya itu kami mengingatkan, mohon ini menjadi perhatian kita, minimal sekretaris yang mewakili, karena yang kita hadapi nanti di sana adalah bapak-bapak tim ahli. Itu barangkali.
Barangkali kalau tidak ada, kita akhiri ini untuk lanjut. Kami dulu meminta masukan saran. Apakah kita lanjut atau isoma dulu? Karena ini sudah hampir jam 12. Oh, isoma? Oke. Kalau kita isoma dulu, mohon teman-teman supaya kita sepakat ya, pukul 13 tepat kita sudah masuk di masing-masing kelompok. Ya, pukul 13 kita sudah ketemu di masing-masing kelompok. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak narasumber dan Bapak tim ahli atas kehadirannya Pak Prof bersama Pak Ustaz, Ibu Sakapati. Insya Allah nanti kita ketemu di masing-masing kelompok pada pukul 13 ya. Itu barangkali. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara untuk sesi ini kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020, kita dikejutkan dengan munculnya virus corona atau COVID-19. COVID-19 dikenal karena penyebarannya yang sangat cepat dengan gejala-gejala demam tinggi, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan batuk. Penularan virus corona dapat menyebar melalui barang terkontaminasi, hewan, penularan melalui udara, dan bersentuhan. Untuk menghindari penyebaran virus corona, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mencegahnya dengan beberapa langkah-langkah, seperti hindari kontak langsung, menggunakan sapu tangan ketika bersin, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Yuk, kita cegah virus corona.